Bugün 3 Ağustos 2026 saat 16:30 civarı Novrosisk açıklarında, Novrosisk'ten 20 açıkta Roro gemimiz Nadejda Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı. 6-7 ayrı drone'la vurulduk. Yaralılarımız var, çokça ciddi yaralılar var. Ayaklarına şarapnel parçası gelmiş olan arkadaşlar var. Yardım bekliyoruz. Henüz gelen bir şey yok. Şarjım bitiyor. Herkesle tek tek konuşamıyorum. Yardım bekliyoruz. Eksik kişi yok. Herkes sağ. Yaralılarımız var. Bekliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunamıyoruz şu anda. Kembali di Breaking News, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan tengah malam tanpa peringatan.
Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Mashdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga. Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz kembali tekankan mereka tak akan mundur. Israel juga mengklaim telah hancurkan 24 desa di Lebanon. ואותו דבר בדרום לבנון, לקחנו 700 קילומטר מרובעים, פי 2 משטח עזה, מאזור החוף במערב עד הבופור ומבואות החרמון במזרח, ואנחנו מסירים איום על תושבי הצפון. אנחנו החרבנו 24 כפרים לבנונים. החרבנו את כל הבתים משום שהם שימשו כמוצבי חיזבאללה. ופעם אחת לתמיד החלטנו להפסיק את התופעה, אתה נכנס, יוצא, הם חוזרים לגדרות. הם לא חוזרים, אתה יודע למה? כי אין להם לאן לחזור. Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Militer Zionis mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan, dan warga sipil tak luput jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta militer Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza. Kejahatan perang terjadi di tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza. Belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. Seorang anak terluka mendapat perawatan di ambulans usai serangan udara Israel melanda tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. كلهم ولاد صغار اغلبهم ولاد صغار وبنات الخيال كلهم قطعوا كان في العرس وجاي هنا اتفرج عليهم تتجوز بظبط له خيمته هي تقطع فيها خيمته بتاعت اللي تتجوز فيها تقطع فيها هاي ولد صغير هذا ايش ذنب هذا الولد الصغير. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Pemirsa, serangan penjajah Israel di Gaza, Palestina kembali menimbulkan tragedi. Dahsyatnya ledakan bom membuat satu keluarga termasuk janin menjadi korban kekejian Zionis Israel. Serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu yang sedang mengandung, serta seorang bayi yang belum sempat dilahirkan. Dahsyatnya ledakan bom Zionis membuat janin keluar dari kandungan sang ibu. Warga Palestina menyisir reruntuhan beton apartemen untuk mencari jenazah korban tewas dalam serangan teroris Israel di sebelah barat kota Gaza. Warga menemukan sisa-sisa tubuh manusia dari reruntuhan, termasuk seorang janin. Saksi mata mengatakan serangan genosida ini terjadi saat warga Gaza tidur pada Minggu dini hari. هذا جنين هذا من بطن امه هاي شوف يعني شوف ايش بصير في غزه هاي فيش حدا ولا سائل عليه ولا مدور عليه. 7 Juli lalu, Hamas sepakat untuk melucuti senjata dengan syarat mengakhiri perang, penarikan pasukan Israel di Gaza, dan pembentukan negara Palestina merdeka.
Sementara itu, 7 orang terluka akibat serangan udara Israel di Al-Shati, Gaza. Bagi rakyat Gaza yang tersiksa setiap harinya akibat serangan Israel, mereka menilai bahwa gencatan senjata tidak pernah ada. Serangan kembali terjadi di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza, Rabu waktu setempat. Video memperlihatkan orang-orang yang berlarian di jalanan dan dipenuhi asap, sementara ambulans bergegas ke lokasi kejadian. 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut saksi mata, serangan menghancurkan tempat pengungsian warga selama berbulan-bulan. ما فيش وين وقف اطلاق النار عم بفشل انه وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزه في قصف وفي نزوع في دمار هي اللي احنا شايفينه في غزه ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهره واسرائيل بعثت توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزه. Hingga video ini ditayangkan, pihak Israel belum memberikan keterangan terkait serangan yang diluncurkan. Namun menurut laporan media, warga telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan daerah tersebut sebelum serangan terjadi. Pemirsa, ratusan anak mengikuti lomba maraton anak yatim Palestina. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. Dengan mengenakan seragam olahraga, 100 anak yatim piatu di Khan Yunis, Gaza antusias mengikuti lomba maraton. Memulai start dari lingkungan Al-Amal di utara Khan Yunis, dengan semangat mereka berlari menuju Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Palestina. 3 pelari tercepat memperoleh penghargaan berupa medali. Salah satu peserta termuda, Sarah Kanan, mengatakan bahwa lomba maraton ini memberikan anak-anak kesempatan untuk sejenak lepas dari trauma perang. اليوم احنا جينا نلعب نغير نلعب الرياضة مع الفعالية جينا بباص جينا من مشوار بعيد يعني جينا من أبعد من الأهرامات كثير عشان نغير بس جو جبنا من الخيمة وجبنا من الحر وجبنا من كل شيء تعبات المية والتكيات وجبنا نفسنا نشوف هيك حياة حلوة ونرجع لدورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lomba maraton ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Khan Yunis dan Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH. Takrid Abdullah, juru bicara media Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH, menekankan pentingnya dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. لأنه فئة الأيتام هي الأشد احتياج، هم اللي فقدوا العائلة وفقدوا الاحتضان وفقدوا حضن الأم أو الأب، محتاجين إنه ندعمهم نفسيا ومعنويا ونركز على احتياجاتهم. Menurut sumber media Palestina, jumlah anak yatim piatu di Gaza telah meningkat dari 22.000 sebelum perang menjadi sekitar 40.000. Ribuan pasang sepatu anak dipajang di kota Den Haag, Belanda sebagai simbol duka bagi anak-anak Palestina yang tewas dalam perang di Gaza. Aksi tersebut sekaligus menjadi seruan agar konflik segera dihentikan di tengah terus bertambahnya korban sipil. Ribuan pasang sepatu anak memenuhi kawasan Scheveningen, Den Haag, Belanda, Sabtu waktu setempat. Sepatu-sepatu kosong itu disusun sebagai memorial untuk mengenang anak-anak Palestina berusia 5 tahun ke bawah yang tewas di Gaza, Palestina. Selama aksi berlangsung, para aktivis membacakan nama-nama korban. Sementara itu, warga yang datang mengabadikan momen, mengheningkan cipta dan memanjatkan doa. Peringatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan pesan bahwa genosida harus dihentikan, terutama dengan ribuan anak yang turut menjadi korban jiwa. What's special about today is that we are focusing on the babies until the 5-year-olds, which are already over 7,000 small children that have been murdered by the Israeli genocidal regime. We are organizing this to say this needs to stop. And to talk with the people in the Netherlands who still want to look away, because we see also that there is just people who don't know anything or who are racist or whatever, but you cannot just kill babies.
Para penyelenggara mengatakan ini adalah aksi protes peringatan ke-18 mereka untuk anak-anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Aksi serupa telah diadakan di seluruh Belanda menggunakan sepatu kosong untuk memberikan wujud nyata pada jumlah korban jiwa anak-anak di Gaza. Breaking news kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.